Hai, ketemu lagi sama aku Anandia. Kalian apa kabarnya guys? Semoga sehat terus ya di sana. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas soal niacinamide karena sekarang ini makin banyak banget produk skincare yang njadiin si niacinamide ini sebagai kandungan utama mereka. Entah dalam bentuk serum, toner, essence, sampai pelembab itu juga ada ya. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah cobain nih. Tapi kenapa kok kulitnya malah jadi beruntusan, jerawatan, atau bahkan kerasa pedih nih? Apa emang nggak cocok kah? Well, kalau kita kupas dari awal, sebenarnya niacinamide ini bisa dipakai di semua jenis kulit dan manfaatnya juga banyak banget. Contohnya nih, untuk yang kulitnya berjerawat, dia bisa membantu mengurangi inflamasi yang ada di jerawat kamu. Terus bagus juga untuk mengontrol minyak di oily skin. Dia juga bisa membantu menjaga kadar air di kulit yang kering sehingga nggak gampang dehidrasi. Terus untuk yang kulitnya sensitif juga bisa pakai karena si niacinamide ini bisa memproduksi ceramide di kulit kamu sehingga skin barriernya lebih oke. Dan yang untuk masalah anti-aging, dia juga bagus karena antioksidannya banyak dan bisa membantu menangkal radikal bebas. Lantas kenapa kok masih ada kulit yang bermasalah waktu pakai si niacinamide ini? Faktor yang mungkin terjadi yang pertama itu karena kita punya alergi terhadap niacinamide guys. Walaupun menurut studi jarang banget ada yang alergi terhadap niacinamide, apalagi sifatnya tidak mengiritasi kulit. Jadi faktor yang paling banyak dan sering terjadi adalah karena kita kebanyakan pakai niacinamide-nya atau kita nggak cocok sama kandungan pelengkap dari produk niacinamide itu guys. Kalau karena kebanyakan niacinamide itu bisa dilihat lagi dari beberapa hal nih guys. Bisa jadi kadar niacinamide yang kamu pakai itu melebihi kemampuan dari kulit kamu, atau yang kedua kamu pakainya emang nafsu banget, banyak banget satu muka dipakein niacinamide. Jadi sebaiknya aplikasiin secukupnya aja, dan kalau kamu udah ngerasa kadar niacinamide-nya ketinggian, kamu bisa cari produk dengan kadar niacinamide yang lebih rendah. Ngomongin soal kadar niacinamide, ternyata kita nggak cuman bisa memperhatikan satu produk yang punya kandungan utama niacinamide-nya aja nih guys. Contohnya kita memperhatikan dari serum niacinamide-nya doang. Tapi ternyata kita juga bisa memperhatikan dari rangkaian atau kombinasi skincare rutin kita. Siapa tahu udah pakai serum niacinamide dengan kadar yang lumayan, ternyata ditambahin juga sama toner, essence, atau bahkan pelembabnya yang mengandung niacinamide yang cukup tinggi. Nah, bisa jadi kalau misalkan ditotalin itu kadar niacinamide-nya melebihi kemampuan kulit kamu. Terus gimana dong kalau brand yang ngeluarin satu set rangkaian skincare yang bahan utamanya adalah niacinamide? Well, kalau brand udah ngeluarin satu produk atau bahkan satu set rangkaian skincare, pastinya udah di-develop sedemikian rupa, udah uji klinis, udah uji macem-macem, sehingga kadar niacinamide yang ada di rangkaian skincare itu pastinya udah diperhitungkan dan udah disesuaikan lagi. Sisanya ya balik lagi guys ke kulit kita masing-masing, sanggupnya pakai kadar niacinamide yang seberapa gede nih, begitu. Mungkin kalian bertanya juga ya, sebenarnya kadar yang aman itu berapa sih? Kalau menurut jurnal yang aku baca, kadar niacinamide yang tidak menimbulkan iritasi dan juga mulai membuahkan efek baik di kulit itu mulai dari 2% sampai 5%. Terus untuk niacinamide yang kadarnya sampai 10%, manfaatnya tentu lebih cepat lagi terasanya, dan menurut hasil studi uji klinis yang sampai 10% ini masih tidak menimbulkan sensasi pedih di kulit. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kulitnya nggak kuat, tetap bakal terjadi reaksi yang lainnya juga gitu. Hal ini juga berlaku ke niacinamide yang kadarnya sampai 20%. Sekarang udah ada kan yang sampai 20% itu, contohnya punya si Paula Choice. Jadi kalau kalian pikir makin gede kadarnya makin bagus juga hasilnya, ternyata belum tentu seperti itu ya. Semuanya balik lagi sama kulit kita mampunya menerima niacinamide yang sampai seberapa besar sih. Oke, faktor selanjutnya yang bisa bikin kulit kita bermasalah waktu pakai si niacinamide ini adalah karena kandungan pelengkapnya. Bisa jadi kamu nggak cocok sama bahan pengawet yang ada di produk itu, atau sama campuran essential oilnya, atau sama bahan aktif yang dimix sama si niacinamide ini, atau bahkan dari rangkaian skincare rutin kamu. Nah, kalau kalian udah ngikutin journey skincare aku, pasti tahu dong ya, aku itu masuk ke dalam faktor yang satu ini. Kulitku emang agak bermasalah kalau udah pakai niacinamide yang dikombinasiin sama vitamin C. Entah dari dalam satu produk yang sama atau yang berbeda nih guys. Reaksinya itu timbul beruntusan di minggu-minggu awal. Walaupun slowly dia bakal membaik, tapi
ya mengganggu juga sih. Padahal sebenarnya niacinamide yang ketemu sama vitamin C itu manfaatnya juga bagus banget ya, soalnya antioksidannya makin tinggi dan mencerahkannya juga lebih optimal. Cuman ya apalah daya kulitku nggak bisa gitu. Jadi kalian kalau pakai niacinamide itu emang harus lebih peka ya, kira-kira kombinasi yang seperti apa yang cocok di kulit kalian. Soalnya sekarang pun produk niacinamide yang dikeluarkan para brand itu makin bervariasi ya kombinasinya. Ada yang di mix sama kolagen, ada moisture beads, ada zinc, ada centella asiatica, ada yang sama ceramide, dan masih banyak lagi. Tergantung kamu mau pilih niacinamide-nya mau dibawa ke fokus masalah yang seperti apa. Kalau aku sendiri sekarang sih masih setia pakai The Ordinary yang varian niacinamide-nya 10% terus dikombinasiin sama zinc 1%. Di kulit aku ini efeknya bagus banget dan udah berkali-kali nyelamatin masalah kulit aku. Kalau kalian udah ngikutin skincare journey aku pasti udah tahu lah ya detailnya kayak gimana. Kalau misalkan kalian belum tahu, nanti link videonya bakal aku taruh juga di deskripsi, jadi jangan lupa dicek ya. Yang ini udah botol kedua aku dan jujur sempet galau sih repurchase atau enggak atau nyoba yang lain dulu. Karena The Ordinary ini isunya kan banyak yang bilang udah ada versi KW-nya gitu, kan gemeter juga ya bun. Apalagi dari pihak The Ordinary, mereka itu sering memperbaharui formulanya, jadi kita tuh nggak bisa tahu pasti ciri-ciri yang asli itu kayak gimana. Bisa aja karena ada yang bilang itu palsu, ternyata itu adalah formula terbarunya yang emang beda dari sebelumnya, entah dari segi tekstur, mungkin wanginya, atau dari kemasannya. Pas nyampe jujur agak kaget guys, karena beda banget sama botol pertamaku. Yang botol kedua ini konsistensinya lebih cair, jadi lebih enak sih diaplikasikan. Kalau yang dulu tuh agak kental ya, dan baunya juga beda. Kalau yang sekarang ini baunya agak-agak mengkhawatirkan karena bau-bau lem gitu. Tapi tetap aku pakai sih karena udah research duluan soal perubahan formula dan yang lainnya dari produk The Ordinary ini. Jadi ya nggak terlalu kaget dan nggak mau terlalu suudzon. Alhamdulillah hasilnya juga lagi-lagi nggak mengecewakan. Dia ngebantu banget nyembuhin beruntusan aku. Terus kalau misalkan ada scars gitu ya, bekas jerawat yang agak menongol gitu, dia bisa ngebantu ngeratain teksturnya. Terus kulit mukaku juga kelihatan lebih sehat. Sebenarnya opsi produk niacinamide dari brand lokal juga banyak banget sih ya. Ada dari Something, ada dari White Labs, YOU, Ertos, Scarlett, Avoskin juga ada, dan masih banyak lagi. Tinggal disesuaikan lagi sama kebutuhan kulit kamu, mau difokusin ke masalah kulit yang seperti apa. Misal kamu pengen kerasa lebih lembab kulitnya, mungkin bisa cobain punyanya Something karena di sana ada moisture beads-nya, atau punyanya White Labs yang udah ada kolagennya sehingga kulit kamu bakal kerasa lebih kenyal juga. Atau untuk meredakan kemerahan, terus menenangkan kulit, naikin skin barrier, mungkin bisa cobain punyanya Avoskin. Di sana mereka mix sama Centella asiatica. Oh, punyanya Ertos tuh juga ada ya yang nge-mix sama aloe vera gitu. Kalau misalkan untuk masalah inflamasi kayak beruntusan, jerawat, kalau aku sih lebih ke zinc ya, punyanya The Ordinary. Terus kalau misalkan kamu pengen lebih kerasa lebih cerah gitu kulitnya, mungkin bisa cari yang kombinasinya sama vitamin C. Contoh yang aku sebutin ini baru sebagian kecil, karena di luar sana juga banyak banget opsi serum niacinamide yang bisa kamu pilih. Dan gak cuman serum sih, tapi udah ada toner, essence, pelembab, sampai facial wash pun ada yang berbahan utama si niacinamide ini. Tapi semoga video aku juga bisa menjadi catatan kecil, bisa jadi pengetahuan juga buat kalian dan bermanfaat juga. Oh, kalau misalkan kalian mau sharing ya, pernah pakai produk niacinamide apa dan reaksi di kulit kalian gimana, boleh banget sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat cuy bagi yang baca komentar kamu. Thank you intinya udah nontonin video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.